bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Pelaksanaan pembelajaran di kelas saat ini seringkali guru menemukan peserta didik yang memiliki kemampuan dan gaya belajar yang beragam. Namun para guru belum bisa menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, seringkali guru mengabaikan kemampuan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tidak melibatkan peserta didik. Untuk itu, saat ini saya, Franciscus Janggu, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 3 Borong, akan berbagi praktik baik pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi pada materi getaran yang sudah saya lakukan bersama peserta didik dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Metode Mind Mapping. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru. Seperti apakah model pembelajaran berdiferensiasi dengan metode mind mapping tersebut? Mari kita simak video berikut. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan identifikasi hasil asesmen pada semester sebelumnya. Langkah kedua, membuat kelompok peserta didik dengan kolaborasi peserta didik paham utuh, paham sebagian, dan belum paham. Halo sahabat-sahabat belajar. Kali ini kami akan mempraktikkan tentang membuat ayunan bandul sederhana. Sebelum kami melanjutkan praktikum ini, ada beberapa hal yang perlu sahabat-sahabat tahu. Yang pertama, tujuan dari praktik ini adalah yang satu, menentukan percepatan gravitasi dengan metode ayunan bandul sederhana. Yang kedua, menganalisis pengaruh panjang tali, massa beban, dan besar sudut simpangan pada hasil pengukuran. Yang ketiga, menghitung besarnya periode dan frekuensi getaran pada ayunan bandul sederhana. Yang keempat, menentukan besarnya amplitude getaran. Nah, sahabat-sahabat sudah tahu kan tujuan dari praktikum ini? Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah yang pertama, statif 1 buah, tali secukupnya, mistar, massa beban yang 100 gram dengan 200 gram, dan stopwatch atau HP. Itulah alat dan bahan yang perlu pada praktikum ini. Lalu, sahabat-sahabat belajarku, saatnya kita melakukan praktikum dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sediakanlah alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah yang pertama, ayunan bandul sederhana, mistar busur, mistar dengan tali dengan neraca, dan dengan benda yang beratnya 100 gram. Yang kedua adalah Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan metode mind mapping, saya sebagai guru mata pelajaran IPA menyusun dan merencanakan pembelajaran yang efektif, inovatif, dan menyenangkan, sehingga peserta didik dapat menggunakan seluruh ide dan pikirannya selama proses pembelajaran berlangsung. Sehingga dengan demikian, proses pembelajaran membangkitkan semangat peserta didik dalam berkomunikasi, bereksplorasi pengetahuan yang mereka pelajari. Selain itu, pelibatan murid menjadi lebih maksimal dalam proses pembelajaran. Saya sebagai guru mata pelajaran memberi ruang kepada peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan dapat bekerja satu sama lain dengan prinsip pelepasan tanggung jawab bertahap pada peserta didik. Prinsip pelepasan tanggung jawab bukan berarti guru tidak ikut dalam mengontrol pembelajaran, namun guru hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang memberi ruang kepada peserta didik untuk bereksplorasi pengetahuan yang mereka pelajari. Dari hasil percobaan yang kami buat mengenai ayunan bandul, dapat disimpulkan bahwa percepatan gravitasi berbeda disebabkan karena semakin panjang tali, semakin besar sudut, dan semakin banyaknya ayunan
dapat mempengaruhi besarnya gravitasi dan besarnya periode ayunan disebabkan karena panjang tali dan besar sudut tidak mempengaruhi besarnya periode ayunan pada ayunan bandul sederhana beserta massa beban. Itu saja hasil praktikum yang kami buat pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam literasi. Pembelajaran fisika dengan menggunakan metode mind mapping membuat kami menjadi lebih kreatif serta komunikatif dalam pembelajaran. Pembelajaran fisika dengan menggunakan metode mind mapping sangat memberi ruang bagi kami untuk berpikir kritis, kreatif, dan menyenangkan. Setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode mind mapping, perasaan saya sangat senang dan bahagia karena semua siswa dalam kelompok aktif dalam pembelajaran.